Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, perkenanan Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup sesuai dengan kebenaran. Sebagai umat, sebagai orang percaya, menjadi suatu perjuangan kita setiap hari, setiap saat, dalam kondisi apapun juga adalah supaya hidup kita berpadanan dengan kebenaran, supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran. Dan kalau kita bicara hidup sesuai dengan kebenaran, maka sesungguhnya sama dengan artinya kita hidup sesuai dengan firman. Karena ketika kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dalam ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup umat Israel pada waktu itu, supaya kebenaran mereka junjung tinggi, supaya mereka sungguh-sungguh berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Lalu pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi kita? Apa akibat kalau kita selalu hidup sesuai dengan kebenaran? Ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ketiga, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Terus diperjelas dalam ayat 6, bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Umat Israel pada waktu itu mereka melakukan puasa, tapi kejahatan tetap berjalan. Mereka melakukan puasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Maka Tuhan berkata, bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jadi dengan kata lain Tuhan berkata bahwa puasa yang berkenan kepada Tuhan adalah kalau kita puasa terhadap dosa, puasa terhadap ketidakbenaran. Itu yang penting. Jadi disinilah akibatnya kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran adalah kalau kita berpuasa maka itu berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak benar, maka kita puasa model apapun juga, maka itu Tuhan tidak kehendaki puasa model seperti itu. Tuhan mau kita berpuasa dan disertai dengan kehidupan yang benar di mata Tuhan. Itulah puasa yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita melakukan puasa sementara kejahatan berjalan, kita selalu berbuat dosa, kita berbuat ketidakbenaran, maka percumalah puasa kita itu. Jadi itulah dampaknya. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran, maka ketika kita berpuasa, maka itu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab.
Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Itu akibat kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran. Tuhan berkata pada waktu engkau akan memanggil, Tuhan akan menjawab. Pada waktu kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Itu akibat dari kita hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan kebenaran. Inilah akibat kedua, dampak kedua. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran adalah Tuhan menjawab doa kita. Tuhan pasti mendengar doa kita. Kalau hidup kita benar di mata Tuhan. Maka firman Tuhan berkata doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa yang sangat besar kuasanya kalau hidup sesuai dengan kebenaran. Jadi itulah pentingnya kita hidup dalam kebenaran. Dampaknya adalah Tuhan pasti dengar doa kita. Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan pasti tolong kita dalam segala pergumulan hidup yang kita alami. Yang ketiga, dampak dari hidup sesuai dengan kebenaran ayat 11 dan 12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat ini memberi gambaran suatu hidup yang penuh berkat. Bagi umat Israel pada waktu itu ketika mereka hidup berpadanan dengan kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran, maka Tuhan menjanjikan suatu kehidupan yang penuh berkat. Itulah dampaknya kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran. Maka yang ketiga adalah hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Makanya Raja Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucu-cucunya meminta-minta roti. Jadi ketika kita sebagai orang tua hidup benar di mata Tuhan, bukan hanya kita diberkati Tuhan, tapi anak cucu kita juga akan diberkati Tuhan. Itulah pentingnya kalau kita hidup benar di mata Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak benar di mata Tuhan, bukan hanya dampaknya bagi diri kita, tapi juga dampaknya bagi anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Karena itu mari sebagai umat kita terus belajar dan terus berusaha untuk terus berjuang supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran, maka hidup yang penuh berkat itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami, mengajarkan kami kembali hidup sesuai dengan kebenaran. Karena tidak percuma dan tidak sia-sia kalau kami hidup sesuai dengan kebenaran. Kalau kami berpuasa, maka puasa kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa kami dan hidup penuh dengan berkat Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari